Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan bahan ajar Al-Qur'an Hadis kelas 8 tentang ku berbagi infak dan sedekah. Perkenalkan, nama saya Linta Aquamaki dengan NIM 2041010101023. Sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang infak dan sedekah, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Fikhila An-Nahid dengan NIM 2021010101027. Yang kedua ada Ulin Nikmah dengan NIM 2041010101004. Yang selanjutnya Putri Amalia Sari dengan NIM 2041010101034. Dan yang terakhir ada Tri Nur Aini dengan NIM 2021010101021. Baik, saya Linta Aquamaki dengan NIM 2041010101023 akan mempresentasikan tentang pengertian infak dan sedekah. Infak sendiri ini berasal dari kata anfaqo yanfiqu yang berarti membelanjakan atau membiayai, yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya. Namun ini selain zakat wajib ya. Dan infak tersebut hanya untuk kebaikan. Namun secara istilah, infak berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Yang selanjutnya ialah sedekah. Sedekah dalam bahasa Arab berarti benar, dalam artian benar beriman kepada Allah. Selanjutnya, pengertian secara umum dari sedekah ini ialah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Dalam Al-Quran sudah terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang baik. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, dari ayat tersebut sudah menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah, yang berarti memberikan sedekah kepada fakir miskin, kerabat, atau orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharap ridha Allah. Maka hal tersebut akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, selain sebagai bentuk amalan dan kebenaran iman seseorang terhadap Allah, sedekah ini juga memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaannya. Antara lain, yang pertama, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy di akhir kiamat nanti. Yang kedua, sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Yang ketiga, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah, sebagaimana yang telah disebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Yang keempat ialah sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Yang kelima, sebagai penghapus kesalahan. Yang keenam, sebagai sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran. Yang ketujuh, sedekah juga merupakan tanda ketakwaan. Yang kedelapan, sedekah adalah perisai dari neraka. Yang kesembilan, sebagai pelindung di padang mahsyar. Dan yang terakhir ialah orang yang bersedekah termasuk ke dalam 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti. Jadi intinya, kita bersedekah tidak akan membuat kita semakin miskin, tidak akan membuat kita semakin rugi. Maka sebaliknya,
Orang yang banyak bersedekah, maka hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari perbedaan infak dan sedekah, yang pertama ialah jika infak amalan yang mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan kita. Jadi, kalau infak itu dikeluarkan berupa harta atau penghasilan. Namun, jika sedekah ini bukan cuma lewat dari harta saja. Bisa kita membuang duri di jalan, membuang batu di jalan, dan kita memberikan senyuman pun itu juga termasuk sedekah. Nah, yang selanjutnya hukum infak dan sedekah. Jadi tidak semua berinfak itu termasuk wajib, akan tetapi di sini ada beberapa hukum. Yang pertama mubah yang berarti boleh. Jadi artinya kita boleh mengeluarkan harta untuk hal-hal yang diperbolehkan seperti berdagang. Yang kedua, infak akan menjadi wajib apabila harta tersebut dikeluarkan untuk hal-hal yang wajib seperti nazar. Yang selanjutnya, infak akan menjadi haram apabila harta tersebut dikeluarkan untuk hal-hal yang haram seperti orang kafir yang berinfak dengan tujuan menghalangi syiar Islam, itu akan menjadi haram. Yang terakhir, infak tersebut akan menjadi sunnah apabila harta yang dikeluarkan diniatkan untuk jihad atau untuk orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan hukum sedekah sendiri ini ialah sunnah muakkad. Namun, hukum sedekah ini juga dapat berubah menjadi makruh, wajib, bahkan haram. Jadi tergantung konteksnya ya. Sedekah tersebut akan menjadi makruh apabila sedekah yang diberikan ialah berupa barang yang buruk dan tidak bermanfaat. Yang selanjutnya, sedekah itu akan menjadi wajib apabila kita memberikan sedekah itu untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Misal seperti orang yang butuh makan, itu kita wajib ya memberikan sedekah. Nah, yang selanjutnya, sedekah tersebut akan menjadi haram apabila kita memberikannya hanya untuk digunakan dengan hal-hal yang haram saja begitu. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Putri Amalia Sari, NIM 204101034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Pada ayat 15 yang artinya yaitu, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Kemudian arti dari ayat 16 yaitu, namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15-16 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya. Jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala menghina mereka. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Dalam menghadapi dua kondisi seperti ini, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah ia bersyukur.
Dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun. Al-Zuhaili dalam At-Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa pada ayat di atas Allah ingin menjelaskan kesalahan persepsi sebagian manusia yang menjadikan banyaknya harta sebagai tolak ukur keridhaan Allah. Seakan-akan ketika mereka diberikan harta dan kenikmatan, itu artinya mereka dimuliakan oleh Allah dan mereka adalah orang pilihan Allah. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Persepsi keliru seperti ini tidak hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman, tetapi juga bisa menjangkiti orang-orang Islam yang belum mengetahui ataupun mengetahui hakikat dunia dan kehidupan ini. Dan sebaliknya, pada ayat 16, bagian manusia itu meyakini jika Allah menahan rezeki mereka dan membuat mereka melarat, artinya Allah sedang murka dan menimpakan kehinaan kepada mereka. Persepsi ini juga keliru. Dalam Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil, Imam Al-Baidawi menjelaskan bahwa anggapan seperti ini juga tidak bisa dibenarkan dan sebenarnya berangankan dari sempitnya cara pandang terhadap kehidupan dan kebahagiaan serta buruknya prasangka kepada Allah. Jadi kesimpulan dari dua ayat ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Zuhaili adalah bahwa kekayaan harta dan jabatan bukanlah pertanda akan ridhonya Allah terhadap seorang hamba. Begitu pula sebaliknya, bahwa kefakiran dan pas-pasan bukanlah pertanda kemurkaan Allah kepada seorang hamba. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya saya Uli Nikmah NIM 20410101004. Dalam Quran surat Al-Fajr ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kalla balla tukrimunal yatim. Shadaqallahul adzim. Allah mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim. Maksudnya adalah sekali-kali tidak demikian. Ketahuilah, kemuliaan seseorang tidak diukur dari kekayaan dan kehinaan, tidak juga dipandang dari kemiskinannya. Kemuliaan diukur dari ketaatan dan kehinaan adalah akibat kemaksiatan seseorang kepada Allah. Bahkan kamu tidak memuliakan, menyantuni, mengasihi dan menolong anak yatim. Kamu biarkan mereka susah. Padahal menyantuni mereka adalah amal soleh yang menjanjikan derajat tinggi di sisi Allah. Akan tetapi banyak manusia yang ingkar. Mereka tidak mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. Bersyukur adalah mengucapkan kata-kata syukur dan menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang memberinya. Salah satu ketentuannya adalah bahwa orang yang diberi kelebihan rezeki harus memperhatikan mereka yang berkekurangan. Di antara mereka adalah anak-anak yatim. Anak yatim perlu diasuh sampai mereka dewasa. Manusia yang ingkar dan tak mau bersyukur tidak mau memperlihatkan pengasuhan anak-anak yatim itu. Betapa mulianya orang-orang yang menyayangi anak yatim. Kelak mereka akan berdampingan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sahal bin Sa'ad, "Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini." Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Fajr ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Shadaqallahul adzim. Memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin. Dan kamu tidak saling mengajak satu sama lain untuk memberi makan orang miskin. Tidak mengajak orang lain untuk berbuat baik juga merupakan tindakan tidak terpuji. Mengajak orang lain berbuat baik adalah tindakan terpuji, apalagi jika dibarengi dengan melakukannya. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Memberi makan fakir miskin, baik muslim ataupun bukan, adalah suatu bentuk kesolehan sosial yang sangat terpuji. Di samping itu, mereka tidak menaruh kasihan pada penderitaan orang miskin. Jangankan untuk melepaskan mereka dari kemiskinan,
membantu mencukupkan kebutuhan pokok mereka saja mereka tidak ada perhatiannya. Orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang miskin termasuk pendusta agama. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, tahukah kamu orang yang menustakan agama? Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Sekian materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikhila An-Nahid dengan NIM 2021010027. Di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib atau zakat maupun sedekah yang sunnah. Dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah kiamat tiba, maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat, bahkan keturunan pun tidak ada lagi yang peduli. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 101 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Yang artinya, apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinur Aini, NIM 20211101021. Di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Penjelasan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepadanya akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Walaupun asbabun nuzul ayat ini berhubungan dengan kedermawanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Keduanya menyumbangkan harta mereka ketika perang Tabuk. Namun, secara umum ayat ini mendorong agar manusia gemar infak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan.
Jadi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 ini turun berkenaan dengan datangnya Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa dirham untuk dinafkahkannya kepada pejuang yang terlibat dalam perang Tabuk yang terjadi pada tahun 631 Masehi sebagai jawaban Nabi SAW atas serangan Heraklius yang terjadi di antara Madinah dan Damaskus, yang dimana Abdurrahman bin Auf membawa 4.000 dirham dan berkata kepada Nabi SAW, "Aku memiliki 8.000 dirham, lalu seperduanya ini aku persembahkan kepada Allah." Sedangkan Utsman bin Affan membawa 1.000 unta. Sikap kedermawanan kedua sahabat tersebut disambut baik oleh Nabi SAW. Kemudian pada ayat 261 Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa nafkah yang diinfakkan di jalannya akan dibalas dengan imbalan pahala yang berlipat ganda, bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir dan terus berkembang dan berlimpah ruah. Selanjutnya, hadis yang menguatkan pentingnya infak bagi individu dan sosial masyarakat, seperti hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, belanjakanlah, maka aku akan memberi belanja kepadamu." Hadis ini ditakhrij oleh Bukhari. Kemudian yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman, "Belanjakanlah, maka aku memberi belanja kepadamu." Beliau bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak terkurangi oleh nafkah, terus memberi siang dan malam. Tahukah kalian suatu yang sudah dinafkahkannya sejak Dia menciptakan langit dan bumi? Sesungguhnya apa yang di tangannya tidaklah berkurang. Pada waktu itu singgasananya di atas air dan di tangannya memegang timbangan. Hadis ini ditakhrij oleh Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, "Wahai anak Adam, berikanlah nafkah, maka aku beri nafkah atasmu." Beliau bersabda, tangan kanan Allah itu penuh, banyak memberi siang dan malam hari, dan tidak kurang sedikit pun karenanya. Kemudian yang ketiga, Ibnu Majah mengeluarkan sebuah hadis dari Ali dan Abu Darda yang menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, siapa saja yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian tinggal di rumahnya, maka setiap dirham yang ia infakkan menjadi 700 dirham pahalanya. Dan siapa saja yang ikut berperang di jalan Allah, kemudian menginfakkan hartanya untuk itu, maka bagi setiap dirham akan menjadi 700 kali dirham di hari kiamat esok. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.